Halo para seekers, selamat datang di Pintu Ibnu, kunci menuju dunia baru. Bayangkan ini, malam yang sunyi, kamu lagi duduk di teras atau di rooftop. Langit penuh bintang di atas kepala. Ada rasa damai, tapi juga rasa penasaran. Dan tiba-tiba muncul satu pertanyaan yang bikin merinding. Apakah kita sendirian di alam semesta ini? Hari ini, kita bakal ngobrol tentang misteri itu. Bukan dengan bahasa yang rumit, tapi dengan analogi, perspektif budaya, dan mampir ke sains modern. Karena topik ini bukan cuma soal sains, tapi juga soal siapa kita dan kemana kita akan pergi. Bayangkan kalau kamu lagi scroll medsos, tiba-tiba ada video tentang galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya dari bumi. Rasanya nggak masuk akal kan? Tapi itu nyata. Dan di balik semua itu, ada pertanyaan yang lebih besar. Kalau alam semesta sebesar itu, kenapa kita belum pernah ketemu alien? Siap? Yuk kita mulai. Sejak awal peradaban, manusia selalu punya kebiasaan yang sama, menatap langit. Ada rasa kagum, ada rasa cemas. Langit bukan sekedar ruang kosong, dia panggung misteri. Di Mesir kuno, langit adalah wilayah para dewa. Setiap matahari terbit, mereka percaya itu perjalanan kosmis sang dewa matahari, melintasi cakrawala. Suku Maya, mereka bikin kalender yang mengikuti tarian bintang dan planet. Buat mereka, kosmos bukan latar belakang, itu bagian dari hidup. Di Nusantara, kita punya cerita tentang bintang yang menuntun para pelaut, atau makhluk dari langit. Semua budaya punya satu kesamaan, rasa ingin tahu. Kenapa kita selalu mencari makna di atas sana? Karena langit adalah misteri yang belum bisa kita sentuh. Dulu, jawaban datang lewat mitos, lewat legenda. Sekarang kita punya teleskop dan teori. Tapi rasa kagum itu tetap sama. Bayangkan nenek moyang kita ribuan tahun lalu, duduk di tepi api, menatap bintang, bertanya hal yang sama seperti kita sekarang. Itu bikin kita sadar. Rasa ingin tahu adalah bagian dari DNA kita. Sampai sekarang, film-film sci-fi seperti Interstellar atau Star Wars masih jadi cermin rasa ingin tahu kita. Kita suka membayangkan dunia lain. Bukan karena kita benci bumi, tapi karena kita pengen tahu. Ada nggak sih kehidupan lain di luar sana? Sekarang, kita geser ke sains. Alam semesta ini luar biasa luasnya. Ada miliaran galaksi, dan masing-masing galaksi punya miliaran bintang. Dan hampir setiap bintang punya planet. Kalau begini, peluang ada kehidupan lain harusnya besar kan? Para astronom sekarang sibuk cari planet di zona layak huni, tempat air bisa tetap cair. Karena air adalah kunci kehidupan seperti yang kita kenal. Teleskop modern seperti James Webb udah bisa ngintip atmosfer planet jauh, mencari jejak oksigen, metana, atau senyawa lain yang mungkin jadi tanda kehidupan. Ada juga proyek SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, yang dengerin keheningan kosmik. Nyimak sinyal radio dari bintang ke bintang, berharap ada halo dari jauh. Kita pernah nangkep sinyal-sinyal aneh, tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi yang meyakinkan. Tapi jangan salah, kita baru mulai. Alam semesta terlalu besar untuk disapu dalam satu kali pencarian. Ada rumus terkenal persamaan Drake. Rumus ini memperkirakan jumlah peradaban luar angkasa yang aktif dan komunikatif di galaksi Bima Sakti. Jawabannya bisa 0, bisa jutaan. Dan di balik angka itu, ada satu hal yang pasti, kita belum tahu. Fakta menarik, cahaya dari bintang yang kamu lihat malam ini mungkin sudah menempuh perjalanan ribuan tahun sebelum sampai ke mata kita. Jadi, kamu sebenarnya lihat masa lalu. Dan kalau ada alien di sana, mereka mungkin lihat bumi kita di masa dinosaurus. Sekarang kita bahas paradoks yang bikin merinding. Fermi Paradox.
Logikanya, kalau alam semesta itu tua dan luas, harusnya banyak peradaban. Tapi, kenapa kita tidak melihat tanda-tanda mereka? Ada teori Great Filter. Mungkin ada tahap sulit yang hampir semua kehidupan gagal lewati. Bisa jadi, kita sudah melewati filter itu. Atau justru, filter itu ada di depan kita. Ada juga teori hutan gelap. Alam semesta seperti hutan gelap. Semua makhluk bersembunyi karena takut predator. Diam bukan berarti nggak ada. Diam bisa jadi strategi bertahan hidup. Teori lain bilang, mungkin peradaban maju nggak mau kontak karena mereka tahu resikonya. Kalau kamu main game survival, kamu nggak bakal berisik di hutan gelap nan sunyi kan? Karena bisa jadi ada predator. Alam semesta mungkin sama. Jadi, apakah kita harus kirim pesan keluar angkasa? Atau diam dan pura-pura tidak ada? Jadi, lain kali kamu menatap langit malam, ingat, keheningan itu bukan jawaban. Itu pertanyaan yang menunggu kita untuk tumbuh. Apakah kita sendirian? Pertanyaan ini tidak akan selesai di satu episode. Tapi satu hal pasti, rasa ingin tahu kita adalah bahan bakar untuk maju. Terus tanya, terus cari, dan jangan takut sama keheningan. Karena di balik keheningan, ada cerita yang menunggu kita untuk kita temukan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode Pintu Ibnu berikutnya.